Om Swastiastu. Terima kasih. Jadi kita akan sedikit memperkenalkan Desa Paksebali. Desa Paksebali adalah merupakan sebuah desa yang terletak di Kecamatan Dawang, Kabupaten Kelungkung, dengan beberapa potensi yang dimiliki, baik itu kerajinan, alam dan budaya. Di mana Paksebali adalah desa yang memang memiliki tempat kurang lebih 1000 meter dari muka air laut, yang tentunya bisa kita lihat garap, yang bisa kita amati, yang bisa kita sampaikan kepada pihak terkait dalam kondisi, dalam situasional yang memang dimiliki oleh Desa Paksebali. Desa Paksebali memiliki beberapa ciri khas, sampai memang memiliki perkebunan, memiliki kerajinan, dan juga memiliki potensi-potensi yang bisa kita lihat bersama-sama. Kemudian Paksebali merupakan desa yang dimana saat ini lagi menggarap, lagi memberikan apresiasi kepada masyarakat dalam kaitan konteks pariwisata yang kita selama ini gaung-gaungkan, dan di mana saat ini Paksebali sudah ditetapkan sebagai desa wisata oleh pemerintah Kabupaten Kelungkung, bahwa kita tentunya mampu untuk memberikan pemahaman, memberikan gambaran secara umum terkait dengan Desa Paksebali, di mana potensi yang dimiliki adalah kerajinan berupa tentung, prade, kemudian alam di mana berupa air, perbukitan, kemudian budaya di mana memiliki adalah Dewa Mesraman, kemudian air tirta yang begitu besar, masyarakat sampai datang ke Desa Paksebali. Kemudian yang dimiliki hambatan oleh Desa Paksebali adalah bagaimana masyarakat Paksebali yang belum begitu memahami tentang kaitan pariwisata, di mana masyarakat Paksebali masih perlu kita berikan pemahaman, perlu kita berikan penjelasan untuk lebih memahami tentang bagaimana potensi wisata dan bagaimana hasil yang akan dinikmati oleh masyarakat Desa Paksebali. Dalam tatanan desa wisata, jadi kita juga memberikan pemahaman, memberikan kontribusi kepada masyarakat Paksebali, di mana masyarakat Paksebali sudah berkontribusi membentuk sebuah kelompok yang namanya Pokdarwis atau kelompok sadar wisata, di mana kelompok ini nantinya memberikan pemahaman, memberikan peninjauan, memberikan juga evaluasi terkait dengan apa tatanan yang harus dibangun, apa tatanan harus dibentuk sebagai konsep desa wisata, yang nantinya akan berdampak kepada pemberian sebuah finansial kepada beberapa industri-industri kerajinan yang ada di Desa Paksebali, yang tentunya akan semakin dikenal, semakin dikunjungi, semakin dinikmati oleh para pelaku pariwisata, dan juga akan memberikan finansial pendapatan kepada mereka. Dan yang terpenting adalah pengembangan desa wisata untuk penataan sebuah konsep di mana desa ini harus mencerminkan sebuah budaya yang baik, budaya bersih, budaya sehat, budaya rapi, sehingga nantinya Desa Paksebali bisa menjadikan sebuah desa yang dikenal oleh mancanegara, yang memberikan desa sebagai contoh ke dunia publik, ke masyarakat yang lebih luas. Sarana desa wisata, jadi kita mulai berpikir, mulai mencermati, mulai bersikap apa sebenarnya yang bisa diberikan oleh desa wisata, di mana bisa memberikan sebuah situasi yang baik kepada masyarakat desa tersebut. Jadi desa wisata tentunya akan berdampak sangat positif. Yang pertama, kita berbangga sebagai masyarakat bahwa desa kita sudah dijadikan, ditetapkan sebagai desa wisata, yang tentunya kita harus bisa memahami, kemudian bisa mencermati adanya konsep tersebut. Yang kedua, kita harus yakin bahwa kita punya beberapa potensi yang bisa kita kembangkan, yang bisa kita bawa ke dunia pariwisata. Dan yang ketiga, dari beberapa potensi itu kita nantinya akan diberikan sebuah flashback kepada masyarakat dan kita semua, bahwa dari potensi yang kita miliki tentunya nanti kita bisa mencapai sebuah konsep yang namanya pemberdayaan, di mana masyarakat kita bisa dipekerjakan, di mana masyarakat kita bisa mendapatkan sebuah hasil kepada pengembangan desa wisata, di mana masyarakat kita diajak untuk ikut bekerja sama. Dan dari pemahaman itu, dari konsep pemberdayaan, dari beberapa hasil yang diberikan oleh pengembangan desa wisata, tentunya masyarakat desa yang sudah kita rancang, kemudian sudah kita kembangkan, tidak ada namanya kemiskinan. Jadi konsep desa wisata secara menyeluruh bisa memberikan sebuah hasil
kemudian gambaran yang baik kepada masyarakat dari mulai lapangan pekerjaan, dari mulai pemahaman tentang wisata, kemudian sampai dengan finansial, sampai dengan pendapatan yang sudah diberikan kepada kita melalui konsep desa wisata, yang tentunya akan dibawa oleh para pelaku wisata, baik tamu lokal maupun mancanegara, yang bisa memberikan kontribusi yang lebih baik kepada masyarakat. Kemudian pengembangan desa wisata tidak hanya sebatas konsep yang sedemikian, tapi lebih kita cermati bahwa konsep desa wisata itu tentunya mendidik kita menjadi sebuah manusia yang lebih baik dalam konsep kesehatan, dalam konsep cerdas, kreatif, kemudian dalam tatanan yang lebih mementingkan pihak masyarakat daripada pihak-pihak yang memang cenderung untuk datang ke desa. Nah, kemudian kita bersama-sama agar masyarakat Desa Paksebali khususnya mulai berbenah, mulai menata diri untuk beberapa pendapatan, beberapa hal yang baik akan diberikan kepada konsep desa wisata. Mari masyarakat Paksebali, mari kita ajak untuk bersama-sama membangun desa kita, membuktikan desa kita bahwa kita itu bisa, kita itu mampu daripada desa yang lain untuk menata kembali dalam sebuah pemahaman, dalam sebuah konsep yang lebih global tentang pemahaman sebagai desa wisata. Desa Paksebali hubungannya dengan pengembangan pariwisata jelas banyak ada objek-objek atau faktor yang bisa mengembangkan pariwisata itu sendiri. Antara lain Pura Panti yang tiap 6 bulan sekali, 6 bulan Bali maksudnya, yang sebulannya 35 hari, itu sudah terbukti banyak dikunjungi oleh wisatawan mancanegara. Malah ramenya luar biasa. Orang dari daerah sendiri, luar Kabupaten Kelungkung saja banyak yang datang. Di samping itu ada Pura Segening namanya. Sekarang orang biasa menyebut enaknya Seganing. Padahal seperti yang saya katakan tadi, itu Segening. Sege artinya makanan. Dalam hal ini minuman. Minuman yang jernih itu maksudnya. Lalu juga ada Bukit Mandean. Sering karena komunikasi barangkali atau informasi kepada tamu belum nyambung atau memang tidak ada tokoh yang mensponsori urusan itu. Sama dengan hal ini sekarang, kalau memang ada orang yang mau mengembangkan kekuatan atau potensi pariwisata di Desa Paksebali, tidak kurang sebenarnya. Lalu ada juga siat api yang diselenggarakan tiap hari Mubu-Ubu atau sehari sebelum Hari Raya Nyepi. Itu banyak pendukungnya dan banyak peminatnya. Nah, karena saking situasi politik dulu terputus akibat penjajahan Belanda, lalu setelah merdeka dapat dilanjutkan sebentar, pudar lagi karena tidak ada penggemar. Tapi sekarang sudah dihidupkan kembali dan tiap hari Mubu atau sehari menjelang Nyepi, ramenya luar biasa diadakan di perempatan besar Satrio itu. Nah, juga Pura Desa yang dengan segala kekuatan seninya siap setahun sekali pada Purnama Kedasa itu juga diadakan, ya tidak kurang-kurang peminatnya. Lalu ada pengembangan olahraga, ada lapangan olahraga khusus. Yang jelas
untuk selanjutnya bisa dikembangkan dan bisa diketengahkan atau disuguhkan hal-hal yang menarik minat pariwisata. Lalu hal-hal lain juga yang kami tahu di Desa Paksebali ini, di samping apa yang sudah kami ceritakan tadi, ada hal-hal yang lebih khusus lagi. Nah, misalnya seni budaya. Sekarang sudah ada seke seni barong, tetapi itu bukan seni biasa, itu seni sakral yang Ratu Gede Barong dengan segala kelengkapannya disungsung oleh umat dan disakralkan luar biasa. Dan memang terbukti banyak masyarakat meyakini bahwa yang itu telah bersetana atau menganugerahi pembangunan pewangun Barong itu, sehingga tiap beliau musolah atau main banyak menarik minat orang dan betul-betul bisa memukau penonton yang datang menonton. Terbukti di tempat lain, terutama Kabupaten Gianyar, banyak memang seke-seke barong yang khusus disuguhkan untuk para tamu asing. Terutama sekali lagi di Batu Bulan, di mana-mana juga di daerah Mas barangkali ada, Ubud. Di sini juga ada potensi untuk itu. Nah, tinggal sekarang tangan-tangan kreatif yang bisa menggarap untuk membangunkan, sekalian mengembangkan dan memperkenalkan pada dunia luar. Om Swastiastu. Selamat pagi. Saya sebagai warga Desa Paksebali, saya mendukung sekali dengan adanya Desa Paksebali sebagai desa wisata. Saya sebagai warga Desa Paksebali dan termasuk saya sebagai pengrajin, yaitu pengrajin tenun ikat. Di sini saya mendukung sekali dengan adanya Desa Wisata Paksebali, karena dapat menunjang kegiatan wisata, seperti misalnya ada tamu yang datang ke Desa Paksebali, kalau dia ingin melihat kerajinan yang ada di Desa Paksebali, misalnya karena Paksebali ada tenun, bisa dilihat, siapa tahu sambil dia lancong ke Desa Paksebali sambil melihat apa kerajinan apa yang ada di Desa Paksebali, dia dapat melihat, dapat cara membuat, terus bisa langsung membeli. Itu sudah termasuk kontribusi untuk Desa Paksebali, menaikkan biar tidak ada seperti pengangguran. Di sini kita mengangkat ibu-ibu atau remaja putri yang mau bekerja sebagai pengrajin tenun untuk membantu suaminya mencari nafkah untuk keluarga. Ini sangat mendukung, sangat menunjang dari kegiatan desa wisata, termasuk ini kan membuka lapangan pekerjaan jadinya, di mana ibu-ibu bisa mengerjakan di rumah atau di sini yang saya punya gudang ini bisa dipekerjakan. Kalau ibu-ibu yang tidak sempat sampai ke gudang, dia bawa ke rumah. Jadinya sedikit jadinya ibu-ibu yang habis mengerjakan pekerjaan rumah tidak menganggur, waktu sia-sia jadinya.
Terima kasih atas wawancara hari ini. Yang bangga sebagai masyarakat Desa Paksa Bali, apalagi pemuda yang ada di Desa Paksa Bali. Sekarang desa kami sudah menjadi desa wisata yang sudah disahkan oleh Bupati. Harapan kami pada kepala desa, semoga apa yang dicita-citakan seperti desa wisata di Kaliwunde, trekking, rafting bisa berjalan dan bisa selesai 2017 atau 2018 awal kan. Sudah gitu, harapan kami pemuda yang ada di Desa Paksa Bali, seluruh pemuda, bukan pemuda STT Vidyagraha atau Karang Taruna, kita bisa kompak untuk memajukan desa dan ikut partisipasi untuk membangun desa dalam event-event apapun. Mudah-mudahan kita bisa meramaikan dan mengikuti semua apapun yang ada event di desa untuk memajukan desa.